Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ardian Ninda Wisda di acara podcast inspiratif kita, Podcast Yes Petani Muda Program Yes. Sesuai dengan tagline kita nih Sobat Yes, pada episode kali ini kita akan banyak sekali membahas mengenai berbagai macam cerita, inspirasi, dan inovasi tentang sosok muda petani milenial program Yes. Dan untuk kali ini kita mendatangkan sosok petani muda asal Karawang, yaitu Kak Rifki Habibi. Prestasi Kak Habibi ini diantaranya dia berhasil menang melawan tengkulak untuk membantu kesejahteraan petani-petani kecil, dan juga dengan beragam informasi yang sudah Kak Habibi lakukan, dia berhasil dinobatkan menjadi salah satu Young Ambassador Agriculture Indonesia tahun 2024. Tonton sampai habis ya. Oke, Sobat Yes, kita akan sapa terlebih dahulu ya dengan Kak Habibi. Halo Kak Habibi. Halo Kak Wisda. Apa kabar nih? Alhamdulillah, luar Gimana biasa baik. perjalanan dari Karawang ke Jakarta? Macet gak? Penuh perjuangan. Penuh perjuangan ya, oke. Nah kalau aku nih ya mau tanya-tanya sebentar nih sama Kak Habibi ya. Aku tuh kan sempat ngelihat Instagram sosial medianya Kak Habibi nih. Berseliweran banget ya story WhatsApp-nya ya. Jadi kayaknya Kak Habibi ini sibuk banget gitu kan. Kalau boleh tahu nih, apa saja sih aktivitas Kak Habibi itu? Ini kan aku mendapat info kalau Kak Habibi ini berhasil melawan tengkulak, berjuang melawan tengkulak gitu ya. Apa yang menginspirasi Kak Habibi untuk melakukan itu sih? Sebenarnya dari kata tengkulak atau lawan tengkulak, sebenarnya tengkulak ini bahasa di sana ya, bahasa umum lah ya. Tapi pada prinsipnya tengkulak atau afiliator atau marketing afiliasi itu semuanya dalam arti kata sama-sama memasarkan hasil tani. Oke. Ya, bedanya hanya yang tengkulak berseliweran di para petani ini tengkulak yang keberapa gitu ya. Jadi emang tengkulak itu berlapis-lapis ya? ada A1, A2, A3. Oh, Ya, gitu. seperti informasi juga gitu. Jadi ya hasil harga di pasaran, misalnya harga cabai itu di pasaran 100.000, di petani kemungkinan sekitar 60.000 Per kilonya? per kilo, bahkan 50.000. Emang kalau dengan harga 60.000 itu nutup harga produksi nggak sih Kak Habibi? Untuk harga 60.000 per kilo itu sebenarnya nutup sih. Nutup ya? Cuman ekspektasinya kan memang di pertanian cabai ini dalam biaya operasional dan sebagainya banyak hama ya. Banyak hama dan sebagainya. Jadi ada biaya tak terduga juga. Jadi ya yang apalagi sektor cabai ini menjadi primadonanya bagi para petani muda untuk pendapatannya bagus nih di cabai gitu karena yang mereka harga tahu ya. karena yang mereka tahu kan di masyarakat itu harganya tinggi banget kan. Siapa tahu kalau saya bertani cabai pasti untungnya gede banget nih gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu ya. Ya penuh dengan perjuangan juga. Jadi Karena tengkulak ini ya. Ya, tengkulak. Artinya ada kalau yang tengkulak itu ada beberapa yang bergantung pada tengkulak karena kebanyakan para petani-petani muda yang menanam cabai itu ada yang terarahkan, ada yang enggak. Jadi yang artinya terarahkan itu ada yang misalnya dia nanam dulu nih tanpa berorientasi pasar. Oke. Alhasil itulah yang akan disasar para tengkulak. Emang tengkulak tuh kayak cenayang gitu. Dia bisa tahu nih mana petani yang ini nggak punya target nih. Ya, nggak punya distributor nih, langsung disamperin. Ketika nggak disamperin sih, ketika petani itu panen dia bingung mau jual kemana. Oh iya. Ya, alhasil banyak yang datang dan menerima dan tapi harganya turun seperti itu. Dan mereka nggak bisa apa-apa ya, petani-petani ini ya. Betul. Nah terus yang dilakukan pertama kali oleh Kak Habibi itu apa sih untuk hashtag lawan tengkulak ini? Agak ekstrim juga ya. Jadi arti dalam kata lawan tengkulak ini kita lebih gerakan-gerakan lembut. Contohnya? Artinya gerakan lembut ini adalah kita petani-petani muda di Karawang ini membentuk ekosistem sendiri. Oke. Artinya itu misalnya ini berawal dari pribadi ya, dari pribadi awal mula cabai itu kita di sekitar populasi cabainya 4.500 pohon ya. Panen pertama kali panen itu di Idul Fitri 2023 yang di lahan yang cukup luas, yang populasi segitu kita dihargai waktu itu turun sampai 17.000
per kilo. Per kilo. Per kilo. Itu cabe. Cabe. Aduh, Memang waktu sampai itu lagi murah ya. Nah, Itu cabe jable atau cabe apa? Rawit? cabe jenis Ori 212 rawit yang paling mahal itu. Yang kalau lagi murah-murah banget, kalau lagi mahal-mahal banget. Kayak gitu. Jadi ya dari situ kita sempat menjual ke beberapa pasar tradisional juga dan link di bawah. Tapi agak kurang kurang puas lah ya. Alhasil daripada kita lawan tengkulak dalam arti kata ekstrim gitu ya, kita lebih melawan lebih halus. Kita gerakannya hilirisasi produk. Seperti Hilirisasi produk dan seperti kita membuat sambal ini. Awal mula lahirnya ini karena tadi kekecewaan terhadap harga yang dibeli murah lah. Alhasil kita coba untuk inovasi mengolah cabai menjadi sambal. Oke, Gitu. tapi Dan ini dari kebun petani sendiri ya? Maksudnya Betul. kayak kelompok tani yang tadi dibentuk sama Kak Habibie itu kan? iya, seiring waktu dari kebun sendiri belum cukup untuk memenuhi sambal, Permintaan ini, jadi kita mengambil atau membeli sambal dari petani-petani muda yang lain. Membeli cabai kali. Membeli sambal, membeli cabai sorry. Nah, oke nih Sobat Yes nih ya, kalau mau dilihat nih tolong di zoom dong. Nah, ini kan ada nih Tanika. Jadi ini nih merupakan salah satu olahan cabai produksi dari Kak Habibie sendiri nih Sobat Yes. Jadi yang awalnya dia petani cabai di lahan sendiri sampai akhirnya membentuk sebuah PT atau perseroan terbatas. Ini kan berarti perusahaan ya Kak Habibie ya. Itu namanya PT KNJ deh. Coba kalau misalnya nanti teman-teman Sobat Yes ya ngelihat di Instagram sosial medianya gitu ada PT KNJ. Itu kepanjangannya apa sih Kak Habibie? Oke, itu kepanjangannya dari Karawang Nusantara Jaya. Karawang Nusantara Jaya. Oke, I see. Memang ini karena lokasinya ada di Karawang kan Betul, gitu. betul. Tapi untuk nama itu siapa yang punya ide memberikan nama itu tuh? Sebenarnya filosofinya mendalam. Karawang ini bahwa kemerdekaan Indonesia itu awal mula proklamasi, awal mula pengibaran bendera merah putih pertama itu di Karawang. Masa sih? Tanggal 16 Agustus Maksud sih? 1945. Emang Bu Fatmawati dari Karawang? Iya. Jadi pengibaran perjuangan pertama kali untuk kemerdekaan diculik Soekarno tanggal 16 Agustus itu di Oh Karawang. iya kan Rengas Rengas Dengklok ya. Oh iya bener-bener makanya belajar sejarah Sobat Yes ya. Terus. Jadi filosofinya bahwa insya Allah ke depan Indonesia jaya, Karawang juga bangkit, Indonesia juga jaya. Seperti artinya ada filosofinya bahwa kita nih ketika pembangunan Karawang makin masif, dari tol Japek 1, Japek 2, Kereta Wus dan sebagainya, Karawang akan menjadi kota metropolitan pendukung. Amin. Nah, kita filosofi PT inilah kita sebagai generasi muda Karawang itu jangan hanya jadi penonton. Jadi kita menjadi aktor baik itu dari sektor pertanian, manufaktur atau sektor yang lainnya itu berkiprah lah di wirausaha di Karawang sendiri. Gitu. Karena rugi banget ya kalau misalnya pemuda-pemuda Karawang ini tidak memanfaatkan letak geografis Karawang tuh yang sekarang udah strategis banget kan. Betul. Yaitu tadi kita ada tol Japek 1, Japek 2 semuanya lewat Karawang kan. Transit Wus juga di Karawang. Transit Wusi juga di Karawang kan itu. Jadi ya iya sih emang harus berkembang ya. Jangan berarti kan nggak cuma pembangunan infrastrukturnya aja, tapi kan juga pertaniannya juga harus maju kan ya Kak Habibie ya. Kita harus siap juga SDM pertaniannya. Oke, nah kalau boleh tahu nih sekarang kita spill nih ya, Tanika Sambal ini pertama kali produksi itu berapa botol sih? Terus kemudian pemasarannya itu kemana? Tanika Sambal ini dulu awal mula kita produksi hanya 10 botol, nyoba-nyoba lah ke rekan. Akhirnya dari rekan ke teman ke teman, terus juga kita pemasaran ke ASN dan juga ke beberapa jaringan WhatsApp dan Instagram. Hingga berprosesnya waktu sampai sekarang pernah seminggu itu sampai 200 botol. Jadi sekarang 200 untuk satu bulannya sekitar 300 sampai 500 botolan. Wow. Itu kita belum maksimal pemasaran di e-commerce, baru di Instagram dan di WhatsApp. Dan baru tahun ini bulan ini kita baru expand ke e-commerce. Kalau boleh spill nih Kak Habibie, di harga berapa sih sambal Tanika ini? Kalau untuk sambal ini kita awal mula dulu di harga 35, cuman kita lihat prinsipnya diturun harga, yang penting lancar lah. Akhirnya sekarang kita fix di angka 25.000 per botol. Untuk yang botol ini, tapi kalau yang botol premium yang untuk hampers kita di angka 30.000. Ini yang 150 gram ya? Iya, Emang ada yang lebih gede?
botol kaca. Oh, botol Ya, kaca. yang Berarti buat lebih gede lagi dia gramnya. 200 gram ada tetap nggak? sama 150 Oh, gram. 150. Oh, cuman karena memang dari segi packaging dia lebih oke Lebih ya, premium. lebih premium ya. Itu pernah nggak ada order paling jauh kemana gitu? Mungkin ke Arab Saudi mungkin? Sejauh ini masih di Pulau Jawa dan Bangka Belitung ya. Oke. Nah, jadi belum ke eh, luar yang jauh. Pernah ke Blitar, ke Tegal, ke Yogyakarta gitu. Karena memang ini ya, dia kan nggak pakai bahan pengawet sama sekali ya. Tidak. Tahan berapa hari sih Kak Habibie dia kalau di suhu ruangan Untuk gitu? saat ini di suhu ruangan baru 2 minggu. 2 Tapi minggu. kalau di kulkas bisa 3 minggu lebih. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih tantangan apa yang Kak Habibie pernah hadapin ya terkait lawan tengkulak dengan membuat sambal ini, akhirnya mengolah cabai-cabai itu tadi. Tapi gini, kalau misalnya aku mau tanya dulu deh, setelah Kak Habibie ini memproduksi sambal ini, apakah petani-petani kelompok tani Kak Habibie tadi itu pemuda Kerawang apa tadi? Pemuda Tani Kerawang. Pemuda Tani Kerawang itu masih ya ada yang jual cabai mentah ke pasar atau mungkin kemana gitu, masih ada? Atau semuanya murni hanya untuk produksi ini, sambal ini? Untuk kejual ke pasar masih ada. Karena kita juga kan untuk produksi sambal ini insya Allah ya kita lagi ngurus perizinan dan insya Allah untuk target 2025 bisa ada mini factory untuk Wah. sambalnya agar dan juga kita orientasi ke ekspor. Jadi nggak hanya sambal, nanti ada chili oil, terus ada chili powder. Jadi lebih ke sana arahnya agar kita menjadi off taker dari petani-petani cabai di Kerawang. Jadi buyernya petani cabai di Kerawang Sudah Sambal tersegmen Tanika ya? gitu. Oh, Tapi oke. saat ini selain ke Sambal Tanika juga teman-teman itu menjual ada yang ke outlet-outlet kayak ayam geprek dan sebagainya atau pasar tradisional masih berjalan gitu. Kayaknya memang lebih langsung dapat ke tempat-tempat seperti itu ya daripada ke tengkulakan. Maksudnya kalau mereka jual ke outlet ayam geprek atau kemana tuh mereka akan dapat harga end user kan? Betul betul. Jadi ya kita petani muda ini sedang berikhtiar untuk artinya A1 ke buyer seperti itu. Jadi kita ini melakukan sistem closed loop juga, mengkampanyekan sistem closed loop. Artinya closed loop itu petani dan buyer itu langsung berhubungan dan bisnis matching lah seperti itu. Baik itu buyernya kebutuhannya banyak ataupun sedikit seperti itu. Aku tertarik nih Kak Habibie sama istilah pemuda tani Kerawang. Itu dibentuknya dari tahun berapa sih? Pemuda Tani Kerawang kita aktif itu mulai tahun 2022 ya. Berarti baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Untuk anggotanya tuh awal-awal dibentuk itu memang cuman karena pertemanan biasa aja ya. Nah, Kak Habibie nih sama teman SD, teman SMP gitu atau sama tetangga-tetangga gitu nggak sih? Untuk di awal ini kita bentuk struktur langsung organisasi kedaerahan. Oh. Langsung organisasi kedaerahan tingkat Karena memang kabupaten. visioner sekali ya Anda, maksudnya kayak emang udah ada tujuan jelasnya gitu membangun ini untuk Habibie dan teman-teman melihat bahwa di Kerawang ini jarang yang melirik sektor pertanian anak mudanya. Oke. Kebanyakan sektor-sektor lain dan kita lihat bahwa Kerawang dari lumbung padi tingkat nasional turun jadi lumbung padi tingkat provinsi, artinya di nasional ranking 2 ya. Jadi ada kekhawatiran ke depan kalau Kerawang semakin maju, lahan semakin berkurang habis, ya. Dan ada tantangan yang paling mengerikan lagi, SDM pertaniannya juga terbatas gitu. Jadi kita mengarah ya udah kita coba untuk bergerak di regenerasi petani dan mendukung ketahanan pangan dari gerakan-gerakan wirausaha tani. Tapi anggotanya pemuda tani Kerawang itu apakah semuanya petani cabai, Kak Habibie? Enggak, kita dari berbagai sektor semua ada. Ada yang dari sektor tanaman pangan padi, ada yang perkebunan, ada yang peternakan, perikanan gitu. Untuk jadi anggota pemuda tani Kerawang nih, ada batasan usia nggak? Di bawah 45. Sama seperti kita Sobat Yes ya, di bawah 39 kalau kita kan. Oh, di bawah 45. Oke, jadi mungkin kalau generasi kolonialnya nggak diterima ya, misalnya ada kakek-kakek gitu. Nah, saya mau gabung pemuda tani Kerawang gitu. Nggak bisa kek gitu. Kita jadikan penasehat. Oke, baik. Sangat menghormati orang tua sekali ya. Nah, lanjut nih Kak Habibie.
Kan tahun 2024 ini Kak Habibie itu dinobatkan menjadi Young Ambassador Agriculture Indonesia 2024 kan oleh Kementerian Pertanian. Awal mula Kak Habibie tahu informasi Young Ambassador itu dari mana ya? Oke. Awal mula Young Ambassador itu dari Instagram. Oke. Jadi memang mimpi untuk menjadi Young Ambassador itu dari tahun 2023. Oh. Cuman 2023 itu telat daftar. Ya telat daftar, akhirnya menunggu setahun. Sabar ya Anda. 2024 daftar sampai motivasi itu pas awal Februari muncul pendaftaran YES itu langsung di-download, di-print, langsung tempel di background meja kerja untuk semangat. Sampai ngurus-ngurus bikin video dan administratif semua kita tempuh sampai akhirnya lolos bootcamp dan grand final, ya suatu hal ya bersyukurlah menjadi Young Ambassador di Agriculture di Kementerian Pertanian. Oke, tentunya nih setelah Kak Habibie dinobatkan menjadi Young Ambassador itu, Kak Habibie sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada kayak dinas-dinas dan pemerintah kayak gitu nggak sih? Apa saja sih yang dilakukan Kak Habibie setelah dinobatkan menjadi Young Ambassador? Baik, tentunya jadi Young Ambassador Agriculture ini kan tugas amanah lah ya. Untuk tugas kita adalah regenerasi petani di wilayah kita untuk tetap hidup dan berlanjut, yang dilakukan oleh Habibie di Kerawang khususnya dan Jawa Barat untuk pendekatan-pendekatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik daerah kabupaten dan juga provinsi serta pusat. Ada beberapa yang sudah dilakukan karena gerakan kita juga untuk gerakan regenerasi petani melalui gerakan kolaborasi wirausaha tani dan vokasi pertanian. Jadi ada kita menumbuhkan untuk wirausaha, tapi di sisi lain kita juga untuk menggerakkan untuk vokasi, meningkatkan kompetensi petani muda. Jadi tentunya bapak kita, induk kita yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Kerawang, kita sudah melakukan pendekatan, komunikasi, koordinatif dan Dinas Pertanian Kerawang menjadi pembina kita juga. Selain itu juga kita nggak hanya di eksekutif dinas OPD Dinas Pertanian, juga di lintas dinas, baik itu dinas UMKM, dinas perindustrian perdagangan, dinas lingkungan hidup, semua kita sudah dinas pendidikan, bahkan dinas pendidikan dan pemuda dan olahraga dan pendidikan di Kabupaten Kerawang, serta legislatif juga, baik itu dari Komisi 1, Komisi 3, Komisi 2 dari DPR di Kabupaten Kerawang sudah kita koordinasi dan koordinasi untuk sinergi dan untuk aksi nyatanya, dan juga nggak hanya daerah, provinsi juga, di Sprindak Provinsi, Diskup Provinsi dan juga pusat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk aksi nyatanya pertama kita contoh hal kemarin baru selesai hasil kolaborasi dengan Kemnaker, kita pelatihan peningkatan kompetensi budidaya itik pedaging. Tapi di situ Kak Habibie sebagai apa tuh? Ikut langsung terjun ke event itu nggak? Ke kegiatan itu nggak? Ikut terjun langsung semua aksi kita di Kerawang, ikut terjun langsung. Oke. Tuh. Selain sebagai ketua di Pemuda Tani juga, kita juga ikut turun terjun langsung untuk mengawal beberapa sinergi seperti penanaman pohon, seperti pelatihan-pelatihan, juga penyuluhan-penyuluhan dari Dinas Pertanian. Oke, kalau untuk event-event itu di Kerawang itu kan ada kayak SMKPP-nya nggak sih? Tadi kan Kak Habibie bilang nih vokasi pertanian juga kan, itu ada nggak? Jadi ngedatangin sekolah-sekolah itu juga nggak? Kalau ada SMK pertanian? Ada gitu. SMK pertanian di Kerawang. Kita juga pernah jadi narasumber di sana juga. Oh, oke. Ya artinya resonansi lah ke SMK pertanian dan SMK lainnya. OTW ya, dan juga nggak hanya dengan pemerintah, kita juga dengan sektor perusahaan swasta ataupun BUMN juga. Jadi salah satu contohnya kita untuk sustainable farming di sektor hortikultura, kita juga menggandeng, alhamdulillah ada salah satu BUMN yang mendukung kita, yaitu keren tuh. Perum Jatitirta 2 yang bikin Jatiluhur, yang mulai Jatiluhur dia mereka mendukung. Alhamdulillah PJT 2 mendukung kita dalam sustainable farming itu membangun pusat edukasi pengolahan sampah organik untuk sustainable farming. Arahnya ke net zero. Berarti dia outputnya itu kompos ya?
outputnya itu kita jadi salah satu permasalahan bagi petani juga eceng gondok ya. Eceng gondok menghambat saluran air. Nah, eceng gondok itu kita ambil, kita olah menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat, bahan pakan alternatif untuk bebek. Nah, pupuk ini dia yang gunakan untuk cabai. Oh, untuk nanam cabenya Iya, gitu. jadi Iya sih, emang Karawang tuh kan daerah pantai banyak banget ya eceng gondok. eceng gondoknya. Betul. Jadi sustainable lah gitu. Jadi nggak hanya kita eceng gondok, kita juga diajari untuk ada greenhouse untuk salada, untuk produksi cacing, budidaya cacing dan maggot dan unggas seperti itu. Kalau hasil obrolan kita tadi ya, ini seru banget sih ngebahas tentang bagaimana Kak Habibie itu ngelawan tengkulak, kemudian membentuk pemuda tani Kerawang, sampai akhirnya Kak Habibie itu punya banyak inovasi yang terus dinobatkan jadi Young Ambassador Agriculture Indonesia tahun 2024. Kira-kira ada pengalaman yang memorable banget nggak, yang nggak bisa dilupain sama Kak Habibie gitu, entah itu pas saat bertani kek atau pas saat lagi proses melawan tengkulak gitu tadi, apa sih, pernah nggak pada awal kecaman ini diprotes di demo sama tengkulak gitu, pernah nggak sih? Untuk pengalaman yang tak terlupakan dari terjun ke pertanian dan sampai usaha tani ya dinobatkan menjadi Young Ambassador sih. Oke. Jadi emang tadi kan dari cerita tadi emang Young Ambassador Agriculture Kerawang kan belum masuk program YES ya. Artinya kita untuk program Young Ambassador Agriculture tertarik dan memang tadi kan nunggu setahun ya. Iya Nunggu sih. setahun. Jadi pengalaman yang tak terlupakan yang menjadi Young Ambassador Agriculture. Tapi dari proses bertani usaha tani karena mungkin hikmah kedepannya dengan menjadi AI ini ke depan makin banyak akses dan tugas yang bisa dikoordinasikan dan makin banyak link akses pemasaran atau sebagainya untuk kita sinergikan dengan petani-petani muda di Jadi Kerawang. secara tidak langsung dengan dinobatkan menjadi YA Indonesia 2024, Anda menambah kesibukan Anda sendiri, begitu ya? Betul. Jadi harapannya apa nih ke depannya sebagai yang Ambassador Agriculture nih ya? Harapan dari Kak Habibie apa nih ke depannya untuk Sobat Yes di seluruh Indonesia? Ya, baik harapannya bagi teman-teman petani muda untuk mewujudkan Indonesia lumbung pangan 2045 itu tidak hanya menjadi sebuah angan-angan kalau kita tidak aksi dan tidak gerak untuk mulai bertani. Baik itu bertani secara dengan tanah atau dengan hidroponik atau sebagainya. Cobalah bahwa mencari pekerjaan memang sulit ya di zaman saat ini, ekonomi sedang tidak ada belum ada kepastian yang pasti. Jadi teman-teman cobalah untuk kita bersama-sama sebagai insan muda untuk berinovasi, untuk coba memanfaatkan lahan-lahan pekarangan sekitar rumah kita, terus juga untuk mulai bertani dan coba bangun komunikasi dengan komunitas-komunitas petani-petani muda di daerah masing-masing agar semuanya bisa dapat mewujudkan dan bahu-membahu bisa merealisasikan Indonesia ini ke depan ketahanan pangannya real terwujud gitu. Jadi itu untuk harapan besar untuk Indonesianya. Untuk harapan kita di Kerawang sendiri, semoga ke depannya sektor pertanian ini baik di Indonesia ataupun Kerawang atau Jawa Barat, kita masing-masing berkelanjutan, pemerintah dan semuanya ada grand design untuk petani-petani muda agar dari pusat, provinsi dan daerah pun program-program regenerasi petani itu berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi tidak hanya sebatas program, tapi tidak hanya sebatas program pelatihan, tapi harus ada ke depannya itu pusat-pusat inkubasi usaha. Pusat-pusat inkubasi usaha yang berbasisnya kedaerahan lah ya. Artinya kalau Kementerian Pertanian tidak bisa bergerak sendiri. Kementerian Pertanian harus dibantu, didukung oleh pemerintah daerah dan provinsi masing-masing dari baik itu dari segi regulasi ataupun dari segi dukungan yang berkelanjutan, program dan sebagainya agar petani-petani muda ini tertarik ke pertanian. Sejauh ini kan petani muda belum tertarik ke pertanian, banyak kan alasannya memberikan bahwa belum ada kepastian penghasilan. Itu untuk adanya kepastian penghasilan harusnya terciptalah sistem closed loop, artinya
pemasaran hasil taninya sudah terarahkan oleh pemerintah, oleh perusahaan swasta, itu duduk bareng adanya pusat inkubasi usaha di setiap daerah seperti itu. Bil khusus di Karawang kita juga sedang bergerak baik itu dari sektor peternakan, hortikultur, tanaman pangan, kita mencoba untuk menciptakan sistem-sistem kemitraan terintegrasi dengan pasar seperti itu. Dan tidak hanya petani muda yang mandiri bergerak, pemerintah juga ikut andil terus serta mendukung kegiatan-kegiatan kolaborasi usaha petani muda. Jadi kalau hanya dilatih tanpa diarahkan ini pasarnya kemana, tanpa diarahkan perizinannya bagaimana dan sebagai kegiatan inkubasi usahanya belum diarahkan. Jadi petani muda pun yang tadinya tertarik akan mental beralih ke sektor lain, jadi buruh lagi dan sebagainya. Karena mereka nggak merasa nggak diperhatiin. Betul. Artinya dengan masuknya Young Ambassador Agriculture sangat bermanfaat untuk kita akses koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pertanian, dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun daerah, berjalan seperti itu. Oke, tapi nih by the way Kak Habibie, aku kan dari tadi ngelihat botol sambal nih. Kalau cuma diobrolin doang nih Sobat Yes, tapi nggak dicoba, itu rasanya kayak ada yang kurang nggak sih? Nggak nyata ya jadi. Nggak nyata, jadi rasanya kayak gimana? Jadi sebelum kalian beli nih secara online, aku mau dong Kak Ical. Oke, makasih. Kita coba nih Sobat Yes nih, ini sambal cumi dari Tanika ya. Kita coba, kita buka. Mendadak Wisda jadi vlogger kuliner di sini. Ini aku singkirin dulu ya, nggak apa-apa ya. Emang ini variasinya baru sambal cumi aja ya? Dulu kita sempat ada sambal bawang original, sambal cumi, sambal teri. Tapi karena berjalan waktu yang sering dibeli banyak sambal cumi, jadi kita fokus ke satu dulu. Oke, berarti sambal teri, sambal cumi sama? Sambal original bawang. Original bawang, padahal kayaknya original bawang tuh yang di Surabaya ada brand terkenal, mereka terkenal sama sambal bawangnya kan ya? Betul. Berarti ini mau menyaingi yang itu juga ya? Part of. Ada level-levelnya nggak sih ini? Belum, kita masih level standar, tapi standar pun pedas ya. Standar ini kayaknya pedas karena cabenya cabai rawit yang itu tadi ya, Betul. yang versinya lebih bagus ya. Kita coba ya. Sama cumi juga kayaknya. Ada cuminya ada ini ya, benar-benar ada cuminya. Kita coba. Cuminya banyak kelebihannya. Apa kelebihan cumi? Nah, Coba spill padaku. Maksudnya cuminya banyak gitu ya. Oh. Pedes guys. Lambaikan tangan di kamera. Tapi ngena rasa sambalnya khas. Enak banget. Maaf ya ini kalau sambil ngecap kayaknya. Tapi enak banget. Ini yang bikin resepnya siapa sih Kak Habibie? Ada tim produksi kita. Ada. Tapi kan ada kayak tim yang suka ngincip gitu nggak sih? Ada juga. Enak dong dia ya. Ini kalau misalnya nggak gini. Nggak enak kalau nggak nyiapin air. Berarti kan ini punya Pedes. takaran tersendiri kan? Betul, ada standarnya. Nah berarti tidak menjual level. Karena kan ini udah sama rata aja semua gitu. Belum, paling kita kalau misalkan yang mesennya orang tua atau senior, kita coba rendahkan tingkat kepedasannya gitu. Oh jadi bisa request? Ya, tapi sejauh ini pasar kita Gen Z dan milenial. Oke, jadi memang udah tingkat kepedasan seperti ini yang dirasa standar untuk dinikmati oleh Gen Z dan milenial gitu ya. Mau nasi nih boleh nggak? Biar sekalian gitu. Oke, sobatnya seluruh Indonesia, setelah saya selesai mencicipi nih sambal Tanika produksi dari Kak Rifki Habibie, maka selesai juga acara Podcast Yes kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di Podcast Yes selanjutnya. Semoga dengan acara Podcast Yes kali ini bisa menginspirasi sobat Yes semua di seluruh Indonesia untuk menjadi petani muda yang sukses seperti Kak Habibie untuk mewujudkan pertanian hebat Indonesia kuat. Petani muda Yes, inklusif, kolaboratif, konklusif. Sampai jumpa. Dadah.